Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan kontrol panel hosting yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan sebelumnya kita sudah bisa membuat domain dan juga website sederhana melalui kontrol panel hosting yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan web hosting gratis, yaitu infinityfree.net. Nah, jadi saya akan lanjutkan website sederhana tersebut agar menjadi web yang interaktif, yaitu memiliki sistem basis data atau dalam dunia teknologi informasi disebut database. Database ini akan kita buat dari control panel hosting yang juga merupakan layanan yang diberikan oleh perusahaan penyedia web hosting infinityfree.net. Nah, sebelum kita buat basis data tersebut yang nantinya akan kita gabung dengan website sederhana yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas sekilas apa yang dimaksud dengan basis data atau database. Ini merupakan kelanjutan materi dari control panel hosting. Database atau basis data ialah tempat merencanakan, menampung, dan menyimpan, lalu mengorganisir atau memanajemen seluruh data yang dibutuhkan oleh pemakai dalam suatu sistem secara elektronik, sehingga memudahkan proses pengolahan data di masa yang akan datang. Jadi sangat umum sekali web-web interaktif sekarang kita lihat menggunakan sistem basis data atau database. Ya, misalnya penjualan online, ya, maka website-website penjualan online akan menyimpan data-data barang yang akan mereka jual dan juga menyimpan data-data pembeli. Nah, jadi semua itu akan disimpan di dalam basis data atau juga website-website yang menyediakan e-learning, ya, belajar online, maka akan menyimpan materi pelajaran yang akan dibahas dan juga para siswa atau pelajar yang membutuhkan materi pelajaran tersebut. Maka semua akan disimpan dalam sistem basis data. Atau juga e-government, ya, pemerintahan elektronik akan menyimpan seluruh data pemerintahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, proses pengolahan data yang dimaksud ialah mengakses data, membuat, bisa mengakses, bisa membuat, bisa mengedit, bisa menghapus, bisa mengupdate, dan meregenerasikan data dengan formula. Ya, data akan meregenerasi menjadi data yang baru sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu dengan formula atau metode-metode manipulasi khusus yang diciptakan dan diberlakukan untuk data tersebut, sehingga akan terciptalah data yang baru yang berguna untuk kebutuhan pemakai, pengguna. Selanjutnya, perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query. Query itu pertanyaan untuk meminta persetujuan dari basis datanya, disebut sistem manajemen basis data, ya, database management system atau database management system atau disingkat DBMS. Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Jenis-jenis software DBMS, database management system, yaitu ada MySQL, MySQL Server, ada Oracle, ada SQLite, ada MariaDB yang juga merupakan varian dari MySQL, ada MongoDB, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat basis data atau database melalui control panel hosting yang disediakan oleh perusahaan penyedia web hosting infinityfree.net nantinya. Oke, berikutnya saya akan
perlihatkan, ini web yang kita buat pada pertemuan sebelumnya, web sederhana. Sudah saya modifikasi menjadi web yang interaktif, ya, yaitu memiliki, misalnya di sini ada aplikasi login siswa, ya, ada form nama siswa, kemudian NIS nomor induk siswa, dan apabila dimasukkan nanti kemudian ditekan tombol login, apabila berhasil maka dia akan menampilkan keterangan seperti ini, ya, selamat Anda berhasil login, nama Anda Ipin misalnya, NIS 1234, email, lalu nomor kontaknya, nomor handphone misalnya, atau nomor telepon. Kalau salah, ya, apabila kita masukkan salah, maka yang tampil nantinya seperti ini, ya, Anda gagal login, nama atau NIS salah, ya. Kalau dia berhasil seperti ini, ya, seperti ini. Nah, baik, maka kita akan coba, ya, bagaimana cara mengkonfigurasi basis data dari control panel layanan perusahaan layanan penyedia web hosting gratis infinity-free.net. Nah, maka terlebih dahulu kita harus login menggunakan akun yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya agar bisa masuk ke halaman web hosting dari perusahaan penyedia layanan web hosting infinity-free.net. Jangan lupa email dan password yang sudah kita daftarkan pada pertemuan yang lalu. Kalau lupa maka harus mendaftar ulang, atau ya bisa menggunakan pilihan forgot password, ya. Nanti akan dipandu oleh infinity-free.net. Nah, selanjutnya kita akan melihat tampilan utama, ya, dashboard. Itu sudah ada website yang pernah kita buat dan domainnya. Lalu kita klik tombol manage. Selanjutnya kita akan disuguhkan tampilan client area. Ini client area, ada akun detail kita, ada username yang sudah ditentukan untuk kita dari infinity-free.net, kemudian passwordnya, ya, passwordnya. Ada juga untuk layanan FTP, username dan passwordnya. Dan ada untuk sistem basis data MySQL. Ini akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini, menambah materi control panel hosting. Baik, kita klik tombol control panel, maka kita akan diarahkan ke halaman control panel ini. Control panel merupakan tools-tools yang membantu kita, memudahkan kita untuk memanajemen domain, website, dan layanan komunikasi data lainnya. Kita tinggal gunakan karena ini sudah disediakan oleh infinity-free.net secara gratis. Terima kasih infinity-free.net, ya. Nah, kita bisa menggunakannya untuk belajar. Nah, baik, kita akan masuk ke pembahasan sistem basis data. Pertama, kita akan buat, ya, basis data sesuai dengan project kita, yaitu aplikasi login sederhana, login siswa. Nanti login data yang akan dipakai untuk login yaitu nama siswa dan NIS nomor induk siswa. Nah, maka ini yang akan kita buat terlebih dahulu di, ya, MySQL, sistem basis data MySQL. Kita klik MySQL database. Selanjutnya kita buat dulu basis datanya, misalnya SMK 2. Ini basis data utamanya atau database. Kita buat database atau basis data. Selanjutnya apabila berhasil, kita akan
berikan akun yang lengkap ya dari basis data yang disediakan oleh infinityfree.net. Ya, itu ada MySQL database name, ada username, password, hostname ya. MySQL password itu nanti dari ya kita gunakan dari cPanel ya untuk masuk ke control panel. Tadi ada di sini ya, ada di sini. Nah, ini nanti passwordnya, MySQL passwordnya disesuaikan dengan username dan password yang diterima masing-masing. Nah, itu beda-beda ya, sesuai dengan apa yang diterima ya masing-masing pengguna. Selanjutnya kita akan buat ya basis data siswa yang akan menampung data-data siswa. Setelah nanti kita input data-data siswanya, data-data siswa itulah yang nanti akan diseleksi ya menggunakan aplikasi login sederhana ini. Selanjutnya itu ada pembuatan tabel ya. Tabel siswa ya, ada 4 data, nanti ada 4 field ya. Ada field, ada 4 field, ada nama, NIS, email dan kontak. Ini kita klik. Kalau belum ada ya tadi diketikkan ya, siswa begitu. Kemudian kalau sudah 4 ya sudah, biarkan saja, langsung diklik tombol go, akan tampil seperti ini ya. Ini kita akan disuruh untuk memasukkan field-field apa saja yang kita butuhkan di dalam basis data untuk menampung data siswa nantinya. Yang pertama kita masukkan nama, ya kan, nama. Setelah itu ini tipe data, tipe datanya apa ya. Kalau nama itu biasanya kan karakter dia, variabel karakter, jumlah karakternya 20 ya. Ya terserah mau berapa, tapi ya secukupnya lah begitu. Kemudian nomor induk siswa, ini bilangan bulat integer, kita biarkan saja 20. Jumlah bilangannya, jumlah angkanya. Kemudian kalau varchar dia huruf ya, kalau integer ini dia angka. Nah, ini dipelajari di bahasa pemrograman ini ya. Jadi ini ya ikuti aja lah dulu. Nanti pembahasan berikutnya insya Allah kita coba-coba menyisipkannya di materi pelajaran kita yang lain. Nah, kemudian email. Email itu juga varchar, variabel karakter, gabungan huruf, angka bisa juga. Kemudian ada kontak, ya ini nomor handphone atau nomor telepon. Kita misalkan ya double lah ya, double. Jadi ini agak panjang, nanti nomor handphone itu kan banyak angkanya. Kita buat double. Udah, kemudian itu yang sederhana saja kita buat, kita hanya untuk latihan, untuk belajar. Klik tombol save. Ya. Kita tunggu prosesnya ya, untuk membuat tabel dalam sistem basis data, yaitu tabel siswa untuk menampung data-data siswa nantinya. Atau ini kita ganti saja integer, mungkin ada kesalahan. Oke, berhasil ini. Ya, sudah selesai, sudah berhasil kita buat tabel siswanya. Di dalamnya ada field, ada data-data nama siswa, NIS, nomor induk sekolah, nomor induk siswa, kemudian email, kemudian kontak, ya, nomor handphone atau nomor telepon. Selanjutnya, inilah nanti yang akan kita masukkan datanya. Setelah itu kita seleksi dari sini. Ya, kita seleksi nanti dari form login ini, dari aplikasi login. Maka kita masukkan dulu nama salah satu data siswa. Salah satu data siswa nanti ke dalam ini kita coba masukkan.
Misalnya IPIN, nama siswanya IPIN, NIS-nya 1234 ya misalkan, kemudian email, setelah itu kontak, nomor handphone misalnya. Kebanyakan, kita coba saja. Oke, berhasil ya. Kemudian kita klik misalnya browse, menu tombol browse ini untuk menampilkan ini yang sudah kita input ya, data siswanya sudah kita input. Oke, berarti kita sudah berhasil membuat basis data SMK 2. Di dalamnya terdapat tabel siswa, data siswa ya. SMK 2 tabelnya datanya data siswa dikelompokkan dalam bentuk tabel. Ya, ada nama, NIS, email, dan kontak. Selanjutnya kita akan memodifikasi file index.html ya, index.html yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Kita ganti menjadi index.php ya. Ini di rename ya, diganti jadi PHP ya. Awalnya HTML, maka ini ganti jadi PHP ya. Ganti jadi PHP. Oke. Ya. Maka ini tidak ada perubahan karena saya sudah menggantinya sudah di luar menggantinya. Ya, selanjutnya kita edit filenya. Kita edit filenya. Maka tampillah filenya. Ini isinya. Saya rasa ini tidak perlu diketikkan karena inti masalah ya atau pembahasan kita bukan ya bahasa pemrograman, tapi hanya supaya tahu bagaimana cara kerja sistem basis data pada sebuah web ya, yang juga merupakan layanan komunikasi data server, dan kita telah tadi mengkonfigurasinya melalui control panel hosting yang disediakan oleh infinityfree.net. Jadi ini filenya nanti saya upload ya, saya upload di Google Drive atau di Google Classroom ya. Jadi kalian bisa mengcopy paste sajalah begitu ya, bisa mengcopy pastekan di dalam file index.php. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang harus disesuaikan dari file yang kalian buat nanti ya, masing-masing akan berbeda, yaitu di sini ya. Di sini ya, di sini harus disesuaikan. Oke, seharusnya tadi ya di sini harus disesuaikan ya. Oke, saya rasa tadi saya pikir kita belum membuat datanya, ternyata sudah ya. Sudah kita buat. Nah, jadi di sini kalian harus menyesuaikannya. Ini disesuaikan ini nama ya, nama apa tadi? Ya, MySQL hostname ya. MySQL hostname ini MySQL hostname, kemudian ini nama user, password user, kemudian ini nama database ya, nama basis data yang dibuat tadi tuh. Oke, selanjutnya selain itu saya rasa tidak ada yang perlu disesuaikan. Yang paling penting harus disesuaikan selain itu hanya huruf ya. Huruf disesuaikan, nama, NIS, huruf kecil, huruf besar seperti yang tadi kita buat di tabel database-nya. Ya, itu saja saya rasa.
Kemudian kalau sudah selesai disimpan, save. Kalau sudah selesai disimpan ya, save. Oke, selanjutnya maka kita coba untuk memasukkan. Kalau dia tidak sesuai tampilannya, nah ini kalau tidak sesuai dia akan gagal. Kalau sesuai ya, dia akan menampilkan sepertinya ya ada kesalahan, kita coba ulangi. Kalau dia sesuai datanya, maka ini akan diseleksi di sini ya, di program ini akan diseleksi di program. Nah, ini bisa dicoba-coba dipelajari fungsi-fungsinya. Ini menggunakan bahasa pemrograman ya, menggunakan bahasa pemrograman PHP, ini PHP ya, dan script HTML. Nah, ini saya tambahkan framework ya, framework Bootstrap ya. Kalau nggak pakai ini pun nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ya ini ya, untuk pengolahan database-nya ini di bawahnya ya. Tapi ya kalau tinggal copy paste saya rasa ya udah langsung semua begitu ya. Gampang saja. Ya. Kemudian ya kita coba lagi tadi. Tidak sesuai maka akan tampil kesalahan seperti ini. Kalau dia sesuai, kita masukkan dengan data yang ada pada basis data yang sudah kita buat tadi, maka dia akan menampilkan keterangan seperti ini. Selamat Anda berhasil login, nama Anda ya, NIS, email, kontak. Nah, itu berhasil. Nah, inilah fungsi dari sistem basis data ya, yang paling sederhana. Kita sudah berhasil memasukkan data, walaupun ini secara langsung tadi kita masukkan ya, ada dua cara, secara langsung atau ada juga yang langsung dari web, dibuat dulu formnya ya, formulirnya dibuat dulu, kemudian nanti di input ya, setelah itu nanti masuklah otomatis ke sistem basis data yang sudah disiapkan ya. Itu akan membutuhkan program yang panjang ya. Nah, ini kita hanya untuk mengetahui ya bagaimana cara kerja sistem basis data ya. Jadi tadi di awal sudah ada memasukkan, itu pengolahan data ya. Memasukkan data, menampilkan data, menghapus, mengupdate atau edit ya, dan membuat formula-formula ya agar bisa mendapatkan data yang lebih canggih ya. Nah, itulah tujuan dari sistem basis data. Nah, ini materi yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan apabila nanti dicoba ada masalah ya, kita bisa diskusi di channel saya atau di WA atau di Google Classroom ya. Saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.